Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Eh, Kelompok Shirley pada kesempatan kali ini akan mendiskusikan terkait tentang ITE atau informasi dan transaksi elektronik. Nah, wait. Perkembangan yang pesat dari teknologi, telekomunikasi, dan teknologi komputer dilandasi oleh perkembangan yang terjadi pada bidang mikroelektronik, teman-teman. Baik dari materialnya, juga dari perangkat lunaknya. Teknologi komputer adalah berupa komputer network atau jaringan komputer yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang di dalam bahasa KBBI-nya itu disebut yang biasa dikenal dengan internet. Nah, penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi tersebut mendorong berkembangnya transaksi melalui internet di seluruh dunia. Nah, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan berskala dunia itu mereka semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet tersebut. Sementara itu tumbuh transaksi melalui elektronik atau online dari berbagai sektor yang kemudian memunculkan istilah-istilah baru kayak e-banking, e-commerce, e-trade, e-business, e-retailing dan sebagainya lah. Nah, perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan internet ini juga mengundang terjadinya kejahatan gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kejahatan yang terjadi di dunia internet itu disebut dengan cybercrime. Dasar dari definisinya itu dikaji pada pasal 11 UU nomor 11 tahun 2008. Nah, pembahasan lebih lanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat yang saat ini kita sedang rasakan, ternyata itu juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan, yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya, atau sekarang ini dikenal dengan istilah cybercrime. Telah banyak kasus yang terjadi di dunia maya ini yang tentu saja merugikan dan memberikan dampak yang negatif. Cybercrime ini tidak hanya meliputi negara Indonesia saja, tetapi sudah ke seluruh dunia atau global. Berbicara tentang cybercrime itu sendiri, kita harus tahu dulu apa pengertian dari cybercrime itu sendiri. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan. Komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan yang termasuk kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, dan lain-lain. Cybercrime menurut Andi Hamzah dalam bukunya Aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Jadi, cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan. Jadi cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer
sebagai alat kejahatan utama, yang merupakan kejahatan memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya menggunakan internet. Beberapa kasus kejahatan yang terpicu dalam maraknya penggunaan email, m-banking, e-commerce di Indonesia, semakin maraknya kasus cybercrime yang terjadi terutama di Indonesia telah menarik pemerintah untuk memiliki undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan di dunia maya. Nah, pemerintah itu sendiri telah mengesahkan undang-undang cybercrimes, yaitu salah satunya cyber law ke dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, yang diharapkan dengan adanya ITE nomor 11 tahun 2008 ini bisa meminimalisir, membuat jera para pelaku tindak kejahatan cyber ini. Nah, selanjutnya terdapat subjek hukum tindak pidana ITE, yaitu orang dan korporasi. Penyidik dalam tindak pidana ITE ialah polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah, yang lingkungan dan tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi, informasi, dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi, informasi, dan transaksi elektronik. Sekian. Nah, itu dia tuh tadi udah dibahas terkait definisi dari cybercrime itu sendiri. Pada intinya, cybercrime adalah tindak kriminal yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi informasi beserta internet. Dan hal tersebut itu tuh udah diatur teman-teman di dalam maksudnya hal tentang definisinya itu udah diatur tentang hal tersebut. Nah, itu akan dibahas juga sama teman saya terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut. Silakan waktu dan tempatnya. Jadi definisi cybercrime sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam undang-undang ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange atau IDJ, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 2, Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 3, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Sekian dari saya. Nah, itu dia tadi udah dibahas lebih lengkapnya sama Hana terkait dasar undang-undang yang membahas tentang definisi cybercrime itu sendiri, teman-teman. Nah, untuk bahasan yang selanjutnya, kita ini mau ngebahas tentang undang-undang. Nih, ini menarik nih. Apa udah ada nggak sih aturan atau undang-undang yang ngelindungin semua pengguna internet ini gitu? Itu udah ada, teman-teman. Salah satunya selain tadi
Undang-Undang Nomor 11 tadi itu juga ada di pasal 27 ayat 1 sampai ayat 4 di UU ITE. Itu tentang kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, dan ada juga di pasal 28 ayat 1 sampai ayat 2 di UU ITE juga. Itu tentang berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen serta menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, itu akan dibantu juga sama teman saya terkait undang-undangnya, teman-teman. Silakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu nih, kenapa sih harus ada undang-undang ITE di kehidupan kita? Undang-undang ITE ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, teman-teman, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan nih batasan-batasan apa yang akan ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil serta sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Pasal 32 Undang-Undang ITE, yaitu tentang gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik. Pasal 32 ayat 1 isinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat 3, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33, gangguan terhadap sistem elektronik. Pasal 33 berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34, tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang. 34 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. B. Sandi lewat komputer pada akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Ayat 2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Lebih lanjut, sanksi bagi yang melanggar ketentuan pasal 32 sampai dengan 34, yaitu di pasal 48 ayat 1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 49, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 50, penjelasannya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Sekian dari saya. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi udah disebutin lebih lengkap. Ya, teman-teman ya. Dari undang-undangnya sampai sanksi-sanksinya tuh. Ada yang dipenjara beberapa tahun, ada yang dipenjara dalam waktu yang cukup lama, serta ada juga denda yang mulai dari nggak ada sih sebenarnya dendanya yang kecil, itu besar semua itu. Gede semua, besar dendanya itu. Nah, udah nih undang-undang udah ada, sanksinya udah ada. Emang apa aja sih jenis-jenis pelanggarannya atau bentuk-bentuk kejahatannya itu? Nah, ini akan dijelasin lebih lengkap nih sama teman saya juga. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum menjelaskan mengenai jenis-jenis cybercrime, saya akan menyebutkan mengenai karakteristik yang dimiliki oleh cybercrime. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Yang keempat, modus kejahatan. Yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Kemudian ada motif kejahatan di internet bagi menjadi dua, yaitu motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri sendiri, menunjukkan bahwa dia mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Tadi kan kita membahas mengenai motif kejahatannya. Sekarang kita akan membahas mengenai motif kegiatannya yang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni. Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal. Karena motif kriminalitas kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Yang kedua, cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah abu-abu cukup sulit untuk dideteksi apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Yang ketiga, cybercrime yang menyerang individu atau against person. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba atau mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contohnya pornografi atau cyber stalking. Yang keempat, cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, against property. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi non-materi. Yang kelima, cybercrime yang menyerang pemerintah atau against government. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak atau merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara atau cyber terrorism. Kemudian, berdasarkan modus atau jenis aktivitasnya, cybercrime dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa mengetahui dari pemilik sistem jaringan komputer tersebut. Yang kedua,
Illegal content merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, penyebaran pornografi. 3. Penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Data. Yang keempat, data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Yang kelima, cyber espionage, sabotage and extortion cyber. Espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer. Pihak sasaran, sabotage and extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, cyber stalking. Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Yang ketujuh, carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Kemudian yang kedelapan, hacking dan cracking. Peretasan merupakan aktivitas program milik orang lain. Pelaku atau yang lebih dikenal sebagai hacker biasanya memiliki keahlian membuat atau membaca program tertentu dan terobsesi dengan keamanannya. Ada juga kejahatan yang menyebabkan cracking, yaitu hacking untuk tujuan jahat. Biasanya para cracker atau sebutan bagi pelaku cracking bisa mengetahui simpanan para nasabah di beberapa bank atau pusat data sensitif lain untuk menguntungkan dirinya sendiri. Yang kesembilan, phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Biasanya penjahat dunia maya ini akan menyamar sebagai perusahaan yang sah dan dilakukan dengan spoofing email. Yang ke-10, cyberbullying. Penindasan dunia maya mirip dengan penguntit dunia maya. Namun rentan pesan dapat berbahaya, menyinggung, dan sepenuhnya menyinggung. Penindasan maya juga dapat dilakukan dengan memposting gambar dan video online yang menyinggung korban. Terima kasih. Nah, itu bahasan yang keren banget tadi. Udah disebutin dari motif-motif kejahatannya, motif-motif kegiatannya, sampai jenis-jenisnya tuh. Tadi ada cyber vandalism, ada illegal content, ada cracking, ada hacking, ada carding, ada cyber terrorism, sampai cyberbullying, teman-teman, dan sebagainya. Nah, kira-kira dari jenis-jenis yang tadi udah disebutin sama Tiara, ada nggak sih contoh kasusnya di dunia nyata gitu? Itu ada dan akan dibahas sama teman saya juga. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi kasus yang sering terjadi adalah pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik, karena pencurian ini dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian ini hanya untuk mencuri informasi. Pihak yang dicuri datanya tidak akan merasakan kehilangan. Namun efeknya akan terasa jika informasi si pengguna disalahgunakan. Disalahgunakan untuk merugikan suatu pihak atau mencemarkan nama baik si pemilik akun. Tentu saja hal tersebut melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian lebih lanjut, sanksi bagi yang melanggar ada dalam ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45 dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Nah, bagaimana cara kita untuk menanggulangi kejahatan internet ini? Jadi caranya adalah
diperlukan suatu kesadaran dari masing-masing pihak akan bahayanya penyalahgunaan internet. Lalu cara yang pertama adalah modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cybercrime dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antara negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cybercrime. Jadi secara garis besar, untuk penanggulangan secara global, diperlukan kerjasama antara negara dan penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan cybercrime ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Itu dia salah satu contoh kasusnya. Nah, pencurian akun itu ada dua kemungkinan kejahatan yang bisa terjadi. Yang pertama pencemaran nama baik, yang kedua itu pemerasan. Pemerasan berupa akunnya udah berhasil dicuri dan tagihan dia ngebuat beberapa tagihan tapi ditanggung sama si korban gitu. Nah, kalau di pidana umum hal tersebut juga udah diatur nih di KUHP. Yang kalau tentang pencemaran nama baik itu di pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik itu, sama pasal 368 ayat 2 itu tentang pemerasan. Nah, kalau di UU ITE-nya atau di pidana khususnya itu tuh udah dilindungin di pasal 27 ayat 3 tadi yang udah disebutin sama Hana, sama pasal 27 ayat 4 tentang pemerasan. Itu aja yang bisa kita sampaikan atau kita didiskusikan sama kelompok Charlie tentang informasi transaksi elektronik ini. Kesimpulannya adalah kita kaum muda harus lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial karena ada aturan-aturan yang melindungi hal tersebut. Jadi kita nggak bisa sembarangan dalam berseluncur di dunia maya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.